Mardigu Wek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bosman, Mardigu pasang badan membela Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang diancam Hercules. Ketua Umum Geri Bijaya, Rosario Dimasel atau biasa dipanggil Hercules, mengklaim bisa mengerahkan 50.000 anggotanya untuk menggeruduk gedung Sate yang menjadi kantor Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Hercules meminta Deddy Mulyadi tidak memusuhi ormas di Jawa Barat melainkan merangkulnya. Ancaman itu dibalas Mardigu yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Independen PT BAN Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BAN BJB. Melalui unggahan Instagram terverifikasi @Mardiguweb, ia mengunggah berita yang ditayangkan tribunjakarta.com berjudul ancaman Hercules jika Deddy Mulyadi tak rangkul ormas, bisa suruh 50.000 orang geruduk gedung Sate. Mardigu lalu menuliskan caption pada unggahan tersebut, penduduk Jabar 50 juta nggak akan tinggal di Yambung. Komen, tulis Mardigu dikutip tribunjakarta.com pada Kamis, tanggal 1 bulan Mei tahun 2025. Unggahan Mardigu itu mendapatkan reaksi dari sejumlah netizen. Untuk apa mendatangkan 50.000 orang ke gedung Sate? Atau hanya untuk buat macet jalan? Jadi, tolong jangan sampai terkesan saudara atau Bang Hercules sudah lebih hebat dari segalanya. Nggak ada itu. Jangan sampai ada ulasan-ulasan dari seorang aktivis Bang Hercules terkesan hendak menantang-nantang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Kami masyarakat Jawa Barat, saya Mangapus Rai dari Kota Bekasi akan tetap berdiri pada posisi mendukung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membersihkan preman-preman. Apabila ada diduga preman di dalam sebuah keormasan, ormas itu pun boleh diperiksa dan ditunda kembali tentang perizinannya. Yo, seperti biasa guys, balik lagi di Uki Kevin. Nah, kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu apa guys? Tentang Kang Deddy yang kabarnya guys katanya teror guys, diancam oleh inisial H ya. Nah, ini inisial H-nya siapa? Yuk kita langsung simak bareng-bareng guys. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Sehat selalu ya. Ya, kita langsung simak saja guys, kita. Deddy Mulyadi diancam oleh pimpinan tokoh ormas berinisial H yang mengatakan bisa menggerakkan 50.000 massa untuk menggeruduk gedung Sate. Bahkan tokoh berinisial H ini juga mengatakan bahwa dirinya memiliki 500.000 anak buah di Jawa Barat. Namun rakyat Jawa Barat menyatakan dengan tegas bahwa 2 juta orang akan melindungi Deddy Mulyadi. Gue heran banget sih, banyak gebrakan dan kebijakan yang menguntungkan rakyat dari Kang Deddy, tapi beliau masih aja dihalangi. Itu dia, Rin. Itu adalah tantangan bagi seorang pemimpin. Masalahnya, ormas di Jawa Barat itu banyak banget. Dan salah satunya adalah ormas yang dipimpin oleh tokoh berinisial H ini, yang bersitegang dengan Kang Deddy. Bahkan, tokoh berinisial H ini mengancam akan mengerahkan 50.000 massa untuk menggeruduk gedung Sate. Semuanya itu dipicu karena rencana Kang Deddy Mulyadi untuk membentuk Satgas Pemberantas Premanisme. Sayangnya, tokoh berinisial H ini justru menentang dan mengatakan kepada Kang Deddy bahwa seharusnya ia menghargai jasa ormas yang dianggap berjasa atas kemenangannya di Pilkada. Asli, berat banget jadi Kang Deddy. Semoga masyarakat Jawa Barat bisa melindungi pemimpin yang diinginkan oleh banyak daerah ini. Iya, bayangkan aja, seharusnya pemimpin seperti Kang Deddy memang dapat perlindungan lebih banyak. Banyak loh yang pengen Kang Deddy jadi gubernur di daerah mereka. Aduh guys, gimana ya? Ini apa nih? Makin melawan, semakin kita tabrak katanya. Apa ini ya? Waduh, Hercules nantang Kombes Hengki setelah digertak lemes. Minta maaf katanya. Minta maaf setelah tantang Kombes Hengki guys. Waduh, kita lihat ya. Gua ingat takut sama dia, kau kecil yang jadi. Anggota saya ada 1 juta 400. Ini biar Pak Kapolri, Pak Sigit, biar dengar saya bicara ini. Saya sebut nama dia. Saya bicara wawancara, saya sebut nama dia. Dia terlalu menzolimi saya. Saya Hercules pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham mengenai orang memberi berita ke saya. Pak Hengki katanya ada TO saya, ada target saya. Ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah. Sampai ke acara saya ada kesedikitnya spontanitas di luar kesadaran. Ya ada saya mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Dan saya pribadi mohon kepada teman-teman media tidak usah terlalu diperpanjang, tidak usah terlalu diekspos berita ini. Jadi itu aja saya sampaikan.
Terima kasih dan mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri, mohon maaf juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, dan minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Waduh. Kita lihat lagi ada berita apa guys. Menurut pendapat kan gimana nih? Seperti biasa, awalnya kelar, nanti ujung-ujungnya minta maaf. Itu hal-hal yang biasa sih di Indonesia. Karena nggak keluar-keluar itu nggak akan terkenal gitu guys. Ini gila sih, makin panas nih perseteruan antara Jenderal Gatot Nurmantio dan juga Hercules. Ya jadi Pak Gatot ini marah besar sama Hercules karena dinilai menghina Sutioso. Dan secara nggak langsung kata Pak Gatot itu juga menghina presiden karena dia juga purnawirawan. Nah karena pernyataannya Hercules ini akhirnya Hercules minta maaf lah ke Pak Sutioso. Nah yang bikin panas karena di tengah-tengah permintaan maafnya Hercules ke Pak Sutioso, dia juga menantang Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Katanya si Hercules tuh nggak pernah takut lah sama Gatot. Ya buat gue pribadi kan ini makin ngeri aja ya, ada ormas yang katanya Pak Gatot itu sebenarnya preman, ini nantang jenderal. Ya gue mikirnya kok nggak ada takut-takutnya gitu loh. Ya gue juga sih sebenarnya bikin konten kayak begini juga ngeri-ngeri sedap. Nah, Bung Hercules jangan bantu Bapak Ai. 50.000 orang datang ke gedung sate. Bagaimana Deddy Mulyadi? Pasti itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, Kenapa nih? Hadiah Hari Buruh, Prabowo janji hapus outsourcing dan bentuk Satgas PHK katanya guys ya. KDM podo aku tak sama Hercules sama Wong sama Prabowo katanya. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita akan segera membentuk satuan. Nih, bela Hercules. Pak Sutioso itu mulutnya bau tanah. Saya rasa untuk bahasa-bahasa preman itu kita sering nongkrong ya. Sudahlah, tobatlah. Kita kan sering ngomong gitu ya. Udah bau tanah, udah tua artinya kan gitu ya. Aduh, Pak Gatot ini purnawirawan sudah kembali menjadi masyarakat biasa. Sudahlah, ya. Saya rasa seperti itu. Semoga masyarakat dan para netizen paham maksud daripada kalimat saya. Terima kasih. No, stop hina Hercules ya. Bab bikin naik darah. Ketum Mapan Indonesia Pralin Hutahayan. Susah banget. Kecam pihak-pihak yang masih sudutkan Ketum Grip Jaya. Hercules dia sudah minta maaf kepada Sutioso katanya. Mau Hercules Ketua Umum Grip Jaya sudah minta maaf. Kenapa terlalu digoreng-goreng? Kalian aja yang punya emosi dan kemarahan. Bangun Indonesia, tidak usah dengan pola-pola seperti ini. Kalau kalian benci terhadap Jokowi, ya sudah benci aja. Waduh. Ingat itu. Coba kamu tuh minta maaf sama Deddy Mulyadi, lebih enak, lebih bagus. Jadi citra anak buah kamu nanti nggak cemar. Jangan kamu hanya minta maaf kepada jenderal saja. Coba jenengan minta maaf dengan Deddy Mulyadi atas ancaman jenengan itu salah. Ini ancaman loh, bisa dipidanakan sampean. Mending kalau yang pidanakan KDM. Kalau masyarakat, kalau rakyat kecil gimana kira-kira? Sebelum terjadi, lebih baik sampean minta maaf ke KDM. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai. Waduh guys, gimana menurut pendapat kalian guys ya? Waduh, seperti biasa guys ya. Wahai saudara-saudaraku yang masih waras dan belum disogok logika angka-angka, mari kita Hercules ngobrol santai dulu Mulyadi. sebelum kewarasan ini dirampok paksa oleh suara keras dan jumlah yang katanya banyak. Negara ini katanya dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, tapi belakangan malah kayak pasar malam yang dipenuhi calo. Deddy Mulyadi yang sekarang duduk di kursi gubernur Jawa Barat baru mulai ngebenerin pagar, langsung diteriakin maling pagar. Hercules datang bawa klaim punya 500.000 orang. Lah,
Ini pamer anggota atau mau daftar ulang buat pemilu? Kita ini hidup di negara hukum, bukan negara yang siapa paling rame dia yang menang. Kalau ada orang nyuruh gubernur jangan terlalu keras ke ormas karena pernah dibantu waktu kampanye, itu namanya bukan kritik, itu tagihan. Dan kalau tagihannya bentuknya ancaman, bisa geruduk gedung sate. Itu bukan saran, itu intimidasi. Bayangin aja kalau tukang tambal ban, tiap kali ban mobil kita bocor, terus minta kita ganti oli, isi bensin, dan beliin nasi padang. Lah, bantu waktu darurat boleh, tapi jangan jadi alasan buat ngatur hidup orang selamanya. Kalau semua bantuan berubah jadi alat kontrol, ya kita balik lagi ke zaman Upeti, bukan reformasi. Hercules boleh aja ngomong dia punya 1,5 juta anggota di Jabar, tapi jangan lupa, rakyat Jabar itu 50 juta lebih. Artinya, yang 49,5 juta itu siapa? Setan? Boneka? Jangan sampai logika jumlah dipakai buat nindih kehendak rakyat banyak. Kalau logika massa dijadiin standar, ya besok-besok preman parkir juga bisa minta jatah kursi di DPRD karena dia punya pasukan. Ini negara, bukan geng motor. Rakyat Jabar itu bukan penonton sinetron yang bisa diatur rating. Mereka mikir, mereka milih, mereka juga berhak dapat pemimpin yang gak tunduk sama tekanan. Kalau Deddy Mulyadi sekarang lagi coba bersihin ormas-ormas yang kerjanya lebih mirip Badan Intel Bayangan atau lembaga pungli legal, itu langkah yang patut dihargai. Soal dia pernah dibantu ormas waktu nyalon, itu bukan dosa. Tapi kalau hari ini dia nggak mau disetir, itu justru bukti dia bukan boneka. Bayangin kalau tiap gubernur yang terpilih harus terus patuh sama donatur suara. Besok-besok yang duduk di kantor gubernur bukan orang pilihan rakyat, tapi hasil lelang ormas. Lah, demokrasi kita ini digadaikan kemana? Kita perlu bedain antara ormas yang kerja buat masyarakat dan ormas yang kerja buat majikannya sendiri. Yang satu ngebantu warga bikin MCK, yang satu lagi ngejar-ngejar proyek dan retribusi kayak debt collector. Nah, menurut pendapat Kang gimana nih? Setelah melihat beberapa infonya dari Kang Deddy yang menerima ancaman dan dari Hercules ini guys, dan begitu juga tadi ada permintaan maaf ya kepada menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.